Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Nurmaliza. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi, di mana materi ini dipelajari pada Matematika SMP kelas 8. Langsung saja kita mulai. Nah, ini dia KD-nya. KD 3.3 yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan representasi, yaitu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Dan KD 4.3 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Nah, setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan mampu memahami maksud dari relasi, kemudian menyatakan relasi dengan diagram panah, lalu menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan, kemudian menyatakan relasi dengan diagram kartesius, dan mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan konsep relasi. Ini peta konsepnya. Di video kali ini kita khusus membahas tentang relasi saja, yaitu definisi relasi dan bagaimana cara menyatakan relasi. Kita masuk kepada definisi relasi. Nah, relasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hubungan. Sedangkan pengertian matematikanya, relasi merupakan hubungan yang memetakan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Atau dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, relasi dinotasikan seperti ini. R.2A panah B. Yang dibaca relasi memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kita masuk kepada contoh. Nah, di sini ada 4 orang anak dan makanan. Anak ini kita misalkan dengan himpunan A, ada Ali, Aisyah, Bunga, dan Budi. Kemudian makanan ini kita misalkan dengan himpunan B, yaitu ada sate, bakso, dan tahu goreng. Lalu bagaimana cara kita membuat relasi antara dua himpunan ini? Nah, kita bisa hubungkan, bisa dengan kata menyukai atau membeli, menjual, dan lain sebagainya. Jadi misalkan relasinya adalah menyukai. Jadi Ali misalkan menyukai sate, atau Bunga membeli tahu goreng. Atau bisa juga Budi menjual bakso, seperti itu. Nah, kita lanjut kepada bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana cara menyatakan relasi. Yang pertama, caranya adalah dengan diagram panah. Nah, seperti ini dia modelnya. Ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Di sini titik-titik biasa kita sebut dengan noktah. Kemudian himpunan A dan himpunan B dihubungkan dengan tanda panah seperti ini. Nah, untuk contoh yang tadi, kita buatkan dulu kurvanya. Kurva ini bisa berbentuk oval atau kotak. Seperti itu ya. Jadi kita buatkan dulu kurvanya, dan kita beri judul, itu yang tadi himpunan A dan himpunan B. Nah, kemudian kita isikan semua anggota. Himpunan A ada Ali, Aisyah, Bunga, Budi. Dan himpunan B ada sate, bakso, dan tahu goreng. Nah, apa relasinya? Dari relasi yang tadi, kita ambil menyukai. Jadi, kita hubungkan, misalkan Ali menyukai sate. Kemudian Aisyah menyukai bakso. Lalu ada Bunga menyukai bakso. Bunga juga menyukai tahu goreng. Dan Budi menyukai sate. Nah, seperti ini bentuk diagram panahnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Cara yang kedua, bisa menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kita ambil dari contoh tadi. Ini diagram panahnya. Kita akan buat himpunan pasangan berurutannya. Nah, yang namanya himpunan itu pasti lebih dari 1. Kemudian pasangan itu pasti 2. Bisa A, B atau X, Y. Berurutan, ya berarti A, B, X, Y. Seperti itu. Nah, dari diagram panah ini,
kita buatkan himpunan pasangan berurutannya. Kita mulai dengan R, berarti relasi sama dengan kurung kurawal. Ali menyukai sate, berarti Ali, sate. Kemudian Aisyah menyukai bakso. Jadi Aisyah, bakso. Bunga, bakso. Bunga, tahu goreng. Dan Budi, tahu goreng. Nah, seperti ini himpunan pasangan berurutannya. Berurutan ya, dari Ali, sate, Aisyah, Bunga, Budi. Seperti itu. Nah, yang ketiga, yaitu bisa dengan diagram Kartesius. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, di sini sumbu X-nya adalah himpunan A, himpunan nama-nama anak. Dan sumbu Y-nya adalah himpunan makanan. Jadi, misalkan di sini tadi kan Ali menyukai sate. Jadi kita hubungkan Ali menyukai sate. Jadi di sini ada titik atau noktahnya di sini. Nah, kemudian ada Aisyah menyukai bakso. Di sini titiknya. Kemudian Bunga menyukai bakso dan tahu goreng. Budi menyukai tahu goreng. Nah, kita kembali ke yang tadi ada keupaan. Kenapa di sini itu kan Bunga menyukai bakso dan tahu goreng? Kenapa tidak digabung saja Bunga, bakso, tahu goreng? Nah, karena di sini dia pasangan berarti dua. Makanya dia harus Bunga, bakso atau Bunga, bakso dan Bunga, tahu goreng. Seperti itu. Ya. Kita kembali ke diagram Kartesiusnya. Diagram Kartesiusnya seperti ini. Jadi dibaca Ali menyukai sate, Aisyah menyukai bakso, sampai ke Budi menyukai tahu goreng. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk kepada contoh soal. Nyatakanlah relasi di bawah ini dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Untuk yang A, C adalah himpunan bilangan prima yang nilainya kurang dari 7, D adalah himpunan bilangan genap kurang dari 13, dengan relasi faktor dari himpunan C ke himpunan D. Nah, solusi untuk soal yang A ini, diagram panahnya, jadi kan himpunan C adalah bilangan prima kurang dari 7, berarti ada 2, 3, dan 5. Kemudian D, bilangan genap kurang dari 13 ya. Jadi ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Relasinya adalah faktor dari. Jadi kita hubungkan angka 2 ini faktor dari apa saja? Faktor dari angka 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kita hubungkan 2 ke semua anggota dari himpunan D. Kemudian 3 faktornya faktor dari 6 dan 12 saja. Kemudian 5 faktor dari 10. Jadi seperti ini diagram panahnya. Lanjut, himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutannya 2, 2, dan 2,4, 2,6, 2,8, 2,10, 2,12, 3,6, 3,12, dan 5,10. Seperti ini pasangan berurutannya. Dan yang ketiga, diagram Kartesius. Diagram Kartesiusnya, nah yang sumbu X ini himpunan C, kemudian sumbu Y adalah himpunan D. Jadinya 2 faktor dari 2. Jadi 2 ada noktahnya di sini. Kemudian 2, 4 ada noktahnya di sini. Sampai ke 5 faktor dari 10 ada noktahnya di sini. Jadi seperti inilah diagram Kartesius. Untuk soal yang A. Kita lanjut soal yang B. Himpunan E adalah tangan, kaki, mata, telinga. Kemudian yang himpunan F-nya memegang, menendang, berjalan, melihat, mendengar. Dengan relasi berguna untuk. Solusinya adalah untuk diagram panah. Jadi tangan dihubungkan ke memegang. Jadi tangan berguna untuk memegang. Kaki berguna untuk menendang. Kaki berguna untuk berjalan. Mata berguna untuk melihat. Telinga berguna untuk mendengar. Himpunan E dihubungkan dengan himpunan F dengan relasinya berguna untuk. Jadi seperti ini diagram panahnya. Untuk himpunan pasangan berurutannya sama seperti tadi. Jadi lihat dari diagram panah ini.
Tangan kan terhubung ke memegang, jadi tangan, memegang, kemudian kaki, menendang, kaki, berjalan, mata, melihat, telinga, mendengar. Seperti itu. Dan yang ketiga, diagram Cartesius. Diagram Cartesiusnya seperti ini. Kaki berguna untuk menendang, kemudian sampai kepada telinga berguna. Nah, seperti itu. Sekian video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.